Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai timur Asia. Wilayahnya terdiri dari serangkaian pulau besar di busur timur Laut Barat Daya, yang membentang sekitar 2.400 km melalui Samudra Pasifik Utara bagian barat. Negara ini dikenal dengan tradisinya yang rumit serta kuno, namun sejak tahun 1950, Jepang muncul sebagai salah satu masyarakat paling maju di dunia, baik secara ekonomi maupun teknologi. Hal ini tidak lepas dari karakter orang Jepang, yang dikenal memiliki kemauan untuk bekerja sangat keras. Anak-anak di Jepang dianjurkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, terutama kepada orang tua dan atasan. Mereka belajar melakukan yang terbaik untuk keluarga atau perusahaan, dan tidak terlalu mengkhawatirkan kebutuhan mereka sendiri, yang itu berarti bahwa mereka lebih mementingkan kerja dan kerja. Itulah sebabnya, Jepang terkenal dengan budaya gila kerja, yang ditandai dengan kerja keras, disiplin, ketepatan waktu, pengabdian, kejujuran, kesetiaan, serta semangat tim. Budaya kerja masyarakat Jepang tentu saja berperan penting dalam mendorong negara ini menjadi negara adidaya secara ekonomi. Kendati demikian, permasalahan kompleks yang timbul dari jam kerja yang panjang dan berat, mendorong banyak karyawan ke karoshi, sebuah istilah yang secara harfiah berarti kematian karena terlalu banyak kerja. Karoshi adalah produk dari kelelahan ekstrim, stres dan frustrasi akibat bekerja. Budaya kerja tersebut sudah ada sejak dahulu, yang berasal dari era restorasi Meiji pada tahun 1868. Kala itu, masyarakat feodal Jepang ingin mencapai tingkat ekonomi yang sama dengan negara-negara industri barat yang kaya dan berkuasa. Dan untuk mewujudkan semua itu, masyarakat Jepang berusaha dengan keras sehingga mereka benar-benar berhasil untuk mewujudkannya. Bahkan, Jepang berhasil melampaui banyak negara barat, dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun saat ini budaya kerja di Jepang tidak segila dulu, akan tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, budaya kerja di negara Jepang tetap masuk kategori gila kerja. Dengan standar jam kerja 40 jam dalam seminggu, para pekerja tersebut lembur lebih dari 20 jam dalam seminggu. Sebanyak 53% masyarakat Jepang tidak mengetahui berapa lama cuti tahunan yang mereka miliki, dan tidak hanya itu, hanya 52% pekerja yang setuju bahwa keseimbangan kehidupan kerja sangatlah penting. Karenanya, tidak mengejutkan jika Jepang saat ini menjadi negara yang maju secara ekonomi. Kendati demikian, saat ini Jepang dihantui oleh krisis demografi. Populasi Jepang terus menyusut, dan penduduknya saat ini didominasi generasi tua. Berdasarkan data statistik resmi pemerintah Jepang pada Oktober tahun 2023, Jepang memiliki sekitar 124,34 juta penduduk. Jumlah penduduk ini sudah berkurang sekitar 0,4% dibanding pada bulan Oktober tahun 2022, atau menyusut 2,3% dibandingkan 10 tahun yang lalu. Pada tahun ini, jumlah penduduk Jepang yang masuk dalam kategori lanjut usia, yaitu antara 65 hingga 100 tahun ke atas, jika digabungkan mencapai 36,2 juta orang, atau setara 29,1% dari total populasi. Hal ini berarti bahwa negara ini masih memiliki proporsi kelompok lanjut usia terbesar di dunia. Italia dan Finlandia berada di peringkat kedua dan ketiga, dengan jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas mencapai 24,5% dan 23,6% dari total populasi mereka. Perempuan merupakan 56,6% dari populasi lansia Jepang,
di mana mereka berjumlah 20 juta jiwa dibandingkan laki-laki yang mencapai 15,7 juta jiwa. Kemudian, pada periode yang sama, jumlah penduduk Jepang yang masuk kategori usia kerja, yakni antara 15 hingga 64 tahun, jika digabungkan mencapai 73,9 juta orang, atau setara dengan 59,5% dari total populasi. Namun demikian jika dirinci, penduduk usia kerja di Jepang didominasi oleh orang tua, yakni kelompok 50 hingga 54 tahun dan 45 hingga 49 tahun. Sedangkan penduduk usia kerja yang masih tergolong muda, yakni di bawah 40 tahun, jumlahnya lebih sedikit. Adapun penduduk Jepang yang masuk kategori balita, yaitu antara 0 hingga 4 tahun, kemudian anak-anak, yaitu 5 hingga 9 tahun, dan remaja awal, yaitu 10 hingga 14 tahun, sangat sedikit dibandingkan kelompok usia lainnya. Dan kondisi Jepang yang didominasi oleh penduduk tua ini, berpotensi memberikan beban bagi perekonomian mereka. Selain populasi yang menua, tingkat kelahiran di Jepang menurun selama 7 tahun berturut-turut pada tahun 2022. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama hidupnya, turun menjadi 1,26 pada tahun 2022, dari 1,30 pada tahun sebelumnya, menyamai rekor terendah sejak tahun 2005. Angka kesuburan jauh di bawah angka 2,06 hingga 2,07, yang dianggap diperlukan untuk mempertahankan jumlah penduduk, serta menghindari krisis demografi. Di tempat lain, jumlah kematian melonjak 9% menjadi 1,57 juta, seiring dengan menyusutnya populasi sebanyak 798.214 jiwa, meneruskan penurunan beruntun selama 16 tahun. Salah satu faktor utama rendahnya tingkat kelahiran di Jepang dipengaruhi oleh resesi seks, yang belakangan tengah menimpa negara ini, yang mulai berujung pada krisis populasi. Istilah resesi seks, mengacu pada turunnya minat pasangan melakukan hubungan seksual, menikah, dan punya anak, yang pada akhirnya resesi seks bisa berimbas pada penurunan populasi suatu negara. Menurut survei, hampir 1/5 pria Jepang dan sebanyak 15% wanitanya tidak tertarik untuk menikah, di mana angka ini adalah yang tertinggi sejak tahun 1982. Sementara di sisi lain, hampir 1/3 pria dan 1/5 wanita Jepang di usia 30 tidak pernah menikah sama sekali. Pada akhirnya, Jepang memang negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Kendati demikian, populasi yang menyusut dan menua, memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian serta keamanan nasional negara ini. Terlebih lagi, Jepang diharuskan memperkuat militernya untuk melawan teritorial Cina, yang semakin agresif dan ambisius. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.